Database trigger. Pokok bahasan yaitu pembuatan dan penggunaan trigger, kemudian statement trigger, flow trigger, menggunakan old dan new qualifier, kemudian klausa when pada trigger, perintah-perintah umum pada trigger. Tujuan pembelajarannya, memahami macam-macam tipe trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan, dan menghapus database trigger. Pendahuluannya, trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari data trigger yaitu application trigger dan database trigger. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan, ada kalanya perlu dibuat dan kadang tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat pada saat fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle Server, kemudian duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Sintaks penulisan dari database trigger berisi komponen berikut: trigger timing yaitu untuk tabel, before, after, untuk view, instead of, trigger event, insert, update, atau delete, nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger, tipe trigger, baris atau pernyataan atau statement, klausa when, kondisi pembatasan, trigger body, pembagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu yang pertama trigger timing. Waktu kapan trigger diaktifkan ada 3 macam trigger timing, yaitu before, after, instead of. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, dan delete. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement dan rule. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Kelima adalah name trigger dan keenam adalah klausa when. Contoh pembuatan trigger. Diberikan perintah di YAML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel. Seperti ini contohnya. Kemudian mengupdate dengan insert info departemen, kemudian departemen ID, departemennya, location ID, dengan mengisikan value 400, consulting, dan 2400. Mengupdate lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multi row. Update employee, set salary sama dengan salary kali 1,1, where departemen ID sama dengan 30. YAML statement trigger. Sintaks penulisan YAML yaitu create atau replace trigger, kemudian nama trigger. Timing, event 1 or event 2 or event 3, on nama tabel, kemudian trigger body. Contoh pembuatan YAML statement trigger sebagai berikut. Kemudian mengombinasikan event pada trigger. Beberapa event dapat dikombinasikan dengan menggunakan predikat kondisional yaitu inserting, updating, dan deleting. Sintaks penulisan raw trigger. Sintaks penulisannya yaitu create or replace trigger, kemudian trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3, on table name, reference of old, new as new, kemudian for each row, when condition, dan trigger body. Contoh raw trigger dengan timing before sebagai berikut. Kemudian menggunakan old dan new qualifier. Nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new view menggunakan prefix (2) untuk pernyataan dalam perintah SQL. Raw trigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Penggunaan klausa when pada trigger. Klausa when digunakan untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu. Contoh penggunaan klausa when sebagai berikut ini. Kemudian perintah umum. Berikut ini adalah perintah-perintah umum yang digunakan trigger: mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger yaitu alter trigger, kemudian trigger name, disable or enable, kemudian mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah trigger: alter tabel, kemudian tabel name, disable or enable on. Melakukan kompilasi ulang sebuah trigger, sintaksnya alter trigger, kemudian trigger name, compile. Menghapus trigger dari database yaitu drop trigger, kemudian nama trigger. Soal yang pertama adalah perubahan pada data hanya diperbolehkan selama jam kerja dari jam 8.05 pagi sampai 17.30 dari Senin hingga Jumat. Buat storage prosedur
dengan nama SecureGML untuk mencegah GML statement dijalankan di luar dari jam kerja. Dengan menambahkan pesan perubahan pada data hanya diperbolehkan hanya pada jam kerja. Kedua, buat statement trigger pada tabel jobs untuk memanggil prosedur di atas. Ketiga, implementasikan trigger berikut pada tabel job sehubungan dengan kenaikan gaji pegawai. Buat store prosedur dengan nama UPD kemudian underscore employee underscore sal untuk mengupdate jumlah gaji. Prosedur ini menerima dua parameter. Yang pertama job ID dari gaji yang akan diubah dan nilai minimum salary yang baru. Prosedur ini dijalankan dari trigger yang dibuat pada tabel jobs. Yang keempat, lanjutan dari soal nomor 3, buat row trigger dengan nama update kemudian underscore m kemudian underscore salary pada tabel job yang memanggil prosedur UPD underscore employee underscore sal pada saat minimum gaji pada tabel job diubah untuk suatu job ID tertentu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.